Baik, haleluya. Selamat malam semuanya. Semua tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap berbahagia, amin. Baik, kita belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 kita akan coba perhatikan sampai pada ayat yang ke-13. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita lihat ayat yang ke-11 dimulai dari satu kata kenakanlah. Sama-sama bilang kenakanlah. Sama-sama bilang pakailah. Itu adalah kata perintah, kata kerja yang artinya begini, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis yang hari-hari ini kuat mencoba menguasai pikiran kita, kita harus mengenakan. Amin. Tanpa terkecuali kita bersikap aktif, kamu nggak akan bisa bertahan. Kamu pasti kalah. Semua kita, baik yang di sini, anak, baik yang mendengarkan, dimanapun Anda berada, tanpa Anda memutuskan mau bersikap aktif, Anda nggak akan bertahan. Kalau hari-hari Anda hanya mengisi menanti-nanti, kapan ya, pasif, lalu, tapi nggak ada inisiatif yang keluar dari kita, memutuskan untuk mau mulai melakukan sesuatu, kamu nggak akan bisa bertahan. Harus aktif. Sama saya bilang aktif. Sama saya bilang saya yang harus memulai. Amin. Nah, karena apa? Karena perjuangan kita hari-hari ini adalah melawan yang tidak kelihatan oleh mata. Itulah kita bilang. Ayat yang ke-12. Sama seperti hari ini umat manusia seluruhnya melawan virus corona, demikian juga kerohanian kita. Lawan kita pun gak kelihatan oleh mata. Sama seperti kita begitu takut terkena virus ya kita berjaga-jaga demikian rupa. Harusnya hati dan pikiran kita pun mengerti bahwa peperangan yang kita hadapi juga tidak kelihatan. Berarti kita harus bersikap antisipasi. Muncul sebuah inisiatif, sikap aktif daripada kita. Betul? Kita hari-hari ini aja, tidak ada virus, kita pakai masker. Betul nggak? Seharusnya kerohanian kita juga begitu dong. Ada tidak ada tantangan, tidak ada masalah, kita tetap menjaga hidup kita, kerohanian kita, siap sedia kapanpun. Nggak ada kata santai, nggak ada waktu nyaman, nggak ada waktu untuk leha-leha, nggak ada waktu untuk, tapi terus berjaga-jaga. Sama-sama bilang berjaga-jaga. Makanya kita berkata, lawan kita itu adalah bukan yang darah, bukan yang daging. Artinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan oleh mata. Darah kelihatan mata, daging kelihatan mata. Tapi lawan kita nggak kelihatan sama mata. Dan percayalah, mata itu jahat, mata itu menipu. Betul kan ya? Apalagi yang tidak kelihatan. Setuju nggak Bapak Ibu, anak-anak, saudara semua, bahwa manusia itu paling rentan sama apa yang tidak terlihat? Betul nggak?
Manusia paling rentan sama apa yang tidak bisa dia lihat. Makanya manusia begitu penasaran dengan hari esok, masa depan, jodoh, sampai ada ramalan, zodiak, apalagi sio, bintang, dan yang lainnya. Karena manusia sangat rentan sama apa yang tidak terlihat. Betul ya? Rentan sekali kita sama apa yang tidak kelihatan. Makanya iblis bekerja dengan tipu daya. Sama saya bilang begini, setan itu tukang bohong. Terus bilang begini, kalau saya suka bohong, saya setan berarti. Manusia rentan dengan apa yang tidak bisa dia lihat. Makanya kalau kita nggak jaga pikiran kita, kita akan sangat mudah tertipu. Kalau setan datang dengan wujud apa? Kuntilanak, pocong. Setan datang dengan rupa dan wujud. Oh, Anda pasti akan gampang berkata dalam nama Yesus pergi. Betul nggak? Dan dia akan lari dari hadapanmu. Tapi persoalannya, setan nggak datang dengan wujud dan rupa itu. Dia datang dengan tipuan. Dia datang dengan permainan di pikiranmu. Dia datang dengan kenikmatan di dagingmu, sehingga hawa nafsumu bisa menipu pikiran kita. Makanya gini, manusia tuh kadang-kadang sulit membedakan, setuju nggak? Makanya kitab Yakobus berkata kan, bahwa pencobaan datang bukan dari atas, tapi dari keinginan-keinginanmu. Kita harus coba mulai renungkan ini. Kadang-kadang kita sulit membedakan mana perbuatan setan dan mana perbuatan kedagingan kita. Setuju nggak? Mana perbuatan setan, mana perbuatan kedagingan kita. Dan hebatnya manusia adalah, makanya kok kayaknya begini ya, salah banget kalau manusia tuh takut sama setan. Yang ada malah setan takut sama manusia. Karena semua yang terjadi sama manusia pasti nuduhnya setan gitu kan. Waktu manusia dihadapkan sama ujian iman, ujian kerohanian yang justru membuat hati dan pikirannya tersunat, yang disalahin setan. Tapi ketika manusia dikasih godaan yang menyenangkan, kenikmatan yang memuaskan dagingnya, lalu kita gampang berkata, itu dari Tuhan. Contoh paling sederhana tuh kalau orang merokok. Contoh paling sederhana. Begitu rokoknya habis, ini apa? Perbuatan setan nih. Rokok saya habis. Duit gak punya, rokok habis, penderitaan itu seakan-akan ini dari setan. Tiba-tiba temannya datang, nih rokok buat lu. Nah, ini dari Tuhan nih, gitu. Kadang-kadang kita sulit membedakan. Kadangkala ujian yang Tuhan izinkan justru untuk memangkas hati, pikiran, kedagingan ego kita. Kita bilang itu dari setan, tapi ketika muncul kenikmatan yang memuaskan hawa nafsu keinginan kita bilang itu berkat dari Tuhan. Berhati-hatilah. Sama saya bilang berhati-hati. Bahwa begini, yang dunia katakan sebagai kutuk bisa jadi adalah berkat dalam Tuhan. Dan yang dunia katakan sebagai berkat bisa jadi adalah sesuatu yang harus kita waspadai dalam Tuhan. Ketika kita dalam situasi yang nyaman, indah, membahagiakan, menggembirakan, lalu kita katakan, wah ini berkat Tuhan luar biasa. Karena orang dunia bisa bilang, hidup kamu enak banget ya. Berhati-hatilah, jangan-jangan itu adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana kita semua berkata, wabah ini masalah besar. Semua ini adalah sebuah ketidakbaikan. Tapi, kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya kita pasti akan bisa melihat ada kebaikan di dalamnya. Ada berkat yang sedang terjadi di dalamnya. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik di dalam. Amin.
Jadi kita harus bisa memperhatikan dan membedakan. Karena lawanmu bukan menakut-nakutimu. Lawanmu. Kalau kamu masih bisa ditakut-takutin, itu berarti kamu masih kanak-kanak rohani. Tapi begitu kamu mulai bertumbuh, kamu tahu segala kuasa setan, iblis, takluk dalam nama Tuhan Yesus. Kamu gak takut lagi sama setan. Maka setan mulai bekerja dengan cara menipu pikiranmu. Membuat kamu berpikir hal-hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Membuat kamu berpikir hal-hal yang tidak sepatutnya kamu pikirkan. Di mana kamu mungkin berpikir itu tadi. Kita harus bisa membedakan mana perbuatan setan, mana perbuatan kedagingan kita. Berarti kan begini, kita harus punya pandangan yang benar tentang kehidupan kita ini. Apalagi hari-hari ini. 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus 4 ayat 18 berkata, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena apa? Kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Coba lihat ayat 18, kita nggak lagi mengurus kata-kata apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa. Tapi lihat Alkitab berkata, kalau orang yang udah benar, melakukan adat yang benar, istiadat yang benar, tata rohani yang benar, sudah melakukan semua. Sampai dikatakan, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Berarti, kalau hanya mengandalkan apa yang sudah kita lakukan, kita harus mewaspadai. Betul? Kalau Alkitab bilang orang benar aja perlu hati-hati, orang benar aja perlu jaga-jaga, saya yakin dan percaya apalagi kita. Betul ya? Makanya percayalah begini, sama saya bilang hidup. Hidup itu bukan hanya untuk berkat, bukan hanya untuk mujizat, bukan hanya untuk kebutuhan. Amin. Jadi yuk sekarang kita mulai kembali bangun. Bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini, apa yang kita lakukan setiap hari. Doa ini kita sudah lakukan 1 bulan lebih. Betul ya? Dan hampir tidak pernah bosan. Justru kekuatan makin bertambah. Tapi kita berdoa, kita lakukan mezbah ini bukan menjadi latah karena lagi ada corona, tapi makin kesini kita harus juga makin menyadari bahwa apa yang kita lakukan bukan supaya ada berkat, bukan supaya ada mujizat, bukan supaya ada pemenuhan atas kebutuhan kita. Tapi yang Alkitab bilang kan, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ayat 19 muncul dengan karena itu. Berarti ini solusinya kan? Seperti kata makanya. Gitu loh. Ya kan? Makanya baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya. Artinya kita harus menyerahkan semuanya hanya untuk satu. Melakukan kehendak Tuhan. Apa itu bentuk kehendak Tuhan? Ayat ini menolong kita dikatakan dengan selalu berbuat baik. Berbuat baiknya kepada siapa? Terutama ya kepada Tuhan. Apa artinya kamu berbuat baik sama Tuhan? Ya nurut gitu loh. Nurut sama Tuhan. Kau berdoa, puasa, baca Alkitab, nyanyi-nyanyi lagu rohani, apapun yang kamu buat, tapi kamu nggak nurut sama Tuhan, berarti kamu nggak lagi berbuat baik sama Tuhan. Jauh di atas semuanya. Menyerahkan diri,
Sedot, Pak. Ya, putus ini. Tunggu dulu aja. Oke, live dulu ta. Masuk lagi nanti. Nggak ini. Tunggu Tempat mengadakan perlawanan. Sama saya bilang mengadakan perlawanan. Mengadakan perlawanan. Kamu akan bisa mengadakan perlawanan sama apa yang menekan kamu. Apa yang menekan kamu? Ketakutan, kekhawatiran, keraguan, sakit penyakit, kebutuhan ekonomi, dagang yang sepi, toko yang mau tutup, usaha, gaji, apapun itu. Dengar firman Tuhan ini. Waktu kamu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kamu bisa mengadakan perlawanan. Waktu kamu hidup bukan lagi hanya untuk sekedar berkat, mujizat, dan kebutuhan, tapi kamu mencari kehendak Tuhan dan melakukannya itu, kamu akan melakukan perlawanan kepada si jahat itu. Kamu nggak akan mengalami hari-hari hanya tertekan oleh ketakutan, hanya tertekan oleh kegelisahan. Kamu akan melakukan perlawanan. Yuk cek. Kalau hari-hari kita penuh ketakutan, kegelisahan, berarti ini waktu yang tepat kita harus lawan balik. Dengan apa? Nurut sama Tuhan. Alkitab berkata berikutnya, pada hari yang jahat itu tetap berdiri. Yang pertama, kamu akan mengadakan perlawanan. Kedua, pada hari yang jahat kamu akan tetap berdiri. Besok dan lusa kita akan banyak bongkar apa rahasia-rahasia Alkitab, apa yang Alkitab tulis, bukan rahasia sih, tapi apa yang ditulis Alkitab, supaya kita bisa tetap berdiri di dalam hari-hari kegelapan dan hari-hari yang jahat. Tapi yang pasti janji Tuhan adalah begini, kamu akan menyelesaikan segala sesuatu. Oh, haleluya. Percayalah, engkau nggak akan dibiarkan terkatung-katung dalam situasi ini. Engkau nggak akan dibiarkan hanya terus-menerus bertahan dalam situasi ini. Kalau engkau tetap bersama Tuhan, engkau akan menyelesaikan segala sesuatu. Keadaan dan waktu ini tidak akan membuat engkau banyak hal yang jadi nggak selesai. Tertunda iya, mundur iya, tapi percayalah ada janji Tuhan. Engkau akan menyelesaikan segala sesuatu. Oleh anugerah dan pertolongan Roh Kudus, engkau akan menyelesaikan segala sesuatu. Percayalah ada anugerah Tuhan. Yang pasti adalah, yuk bersikap aktif, kenakanlah, pakailah. Bahkan Alkitab berkata, ambillah seluruhnya. Amin. Berarti bersikap aktiflah, berinisiatiflah, bangkitlah, melakukan sesuatu, hiduplah. Haleluya. Supaya engkau mengadakan perlawanan sama apa yang menekanmu hari-hari ini. Tetap berdiri pada hari yang jahat. Dan kau menyelesaikan segala sesuatu. Amin buat firman Tuhan buat kita semuanya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami. Kuatkan kami. Untuk kami mau bangkit dari tidur kami. Bangkit daripada kegelisahan kami. Dan kami mau mulai berinisiatif membangun kehidupan kami. Memenuhi pikiran dan hati kami. Dengan hal-hal yang surgawi. Kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Roh Kudus bicara sama kami. Bicara sama kami. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ingin. Supaya kami nggak memenuhi hati dan pikiran kami dengan apa yang terisi lewat mata kami. Tapi kami mulai melihat mata Tuhan. Kami mulai melihat apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan pandang. Ampuni Tuhan. Kalau sering kami cuma mengisi hari-hari dengan memuaskan keinginan-keinginan kami. Bahkan semua dalam kehidupan kami nggak bisa melihat yang lain. Kami semua hanya menyalahkan itu sebagai akibat daripada perbuatan setan atau apa. Sampai-sampai mungkin kami kurang menyadari bahwa ternyata itu muncul daripada yang kami nggak bisa menahan kedagingan kami. Hawa nafsu keinginan kami. Biarlah mata kami dibersihkan. Mata kami disucikan. Mata kami dicelikan. Supaya kami bisa
melihat apa yang sedang terjadi sesungguhnya, yang Tuhan sedang rancangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya apa yang mata fisik jasmani kami lihat. Mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan, mungkin masalah ketakutan. Tapi kami percaya dalam matanya Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kami adalah kebaikan. Karena itu kami percaya hari ini hidup kami saat ini dilimpahi banyak kebaikan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati, kami percaya Tuhan lagi manusia dan bangsa-bangsa. Orang-orang yang sedang melakukan banyak hal, yang sakit, yang merawatnya, tim medis semua, dan yang lainnya. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan menghampiri setiap kami, berikan kekuatan, kesehatan buat setiap kami. Biarlah kami tetap percaya ada Tuhan yang menyertai hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati semua. Ada sesi tanya jawab, nanti siapkan pertanyaannya, nanti tunggu Ko Wahyu ke ruang doa, nanti bertanya dan akan dijawab. Wow. Selamat malam. Selamat malam. Kumisnya udah hilang. Kenapa? Kemarin dicoba-coba dipanjangin ternyata. Apa kabar? Baik, luar biasa baik. Sudah bersatu. Dan kita mau lanjut. Ada mau tanya jawab? Ya. Ayo, ada yang sudah siap dengan pertanyaan? Monggo. Di-unmute, terus silakan bertanya. Atau kita mau lanjut? Masih kuatkah? Masih. Masih. Lanjut aja dulu. Betul ya? Oke. Kali ini saya berharap kita sedikit banyak siapkan catatan dan perhatikan karena ini akan oke. Masih oke ya semua ya? Ini belajar betul-betul nih, belajar nih. Siap ya? Oke, melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan barusan, mengadakan perlawanan, tetap berdiri pada hari yang jahat, bahkan menyelesaikan segala sesuatu. Itu adalah kepastian yang Tuhan berikan. Apalagi kalau kita bahas memang perlengkapan senjata Allah. Menyelesaikan segala sesuatu kan itu dahsyat. Kalau kita mendengar itu seperti sekarang ini, banyak hal yang tertunda, yes, banyak hal yang ya, tapi ada janji Tuhan bahwa kita akan menyelesaikan segala sesuatu. Pada akhirnya tidak akan ada satu hal pun yang tidak selesai. Itu janji Tuhan. Nah, tapi yuk masih dalam tema yang poin berikutnya, melakukan kehendak Allah dan tetap berdiri teguh. Itu dia kan ya. Berdiri tegap dan tajam sama kehendak Tuhan. Saya baru tulis ini tadi sore dan saya
saya merasa ini perlu penting untuk kita pelajari. Jadi ini baru terbit buat home perjam lagi. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Kita mulai ya. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ini dia. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Makanya, musuh kita itu daya. Kita nggak melihat itu sebagai sebuah tingkatan, ada penghulu, ada penguasa, ada yang sepertinya levelingnya iblis. Udah, itu nggak penting lagi. Semua setan tunduk dalam kuasa nama Yesus. Ya, tapi musuh kita menipu daya, itu yang berbahayanya. Yang berbahaya itu bukan levelnya dia penguasa, dia penghulu, atau dia apa. Tapi yang berbahaya adalah tipuannya. Dan kenapa tipuannya menjadi berbahaya? Bukan karena dia pandai menipu, tapi karena kita tidak mempersenjatai pikiran kita. Sampai sini oke? Yang oke, angguk-angguk kepala. Ya, mempersenjatai pikiran kita. Nah, berarti kan begini, pikiran Kristus itu senjata. Berdasarkan 1 Petrus 4 ayat yang pertama ini. Kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Pikiran Kristus kan? Pikiran Kristus adalah senjata. Oke. Berarti begini, mempersenjatai diri itu adalah berpikir. Duh, agak berat nih. Tapi gimana? Oke? Masih oke? Bisa nangkep dulu? Pikiran Kristus adalah senjata. Jadi kalau kita mau mempersenjatai diri, kita harus berpikir. Artinya, kalau kita tidak pernah berpikir pikirannya Kristus, berarti engkau tidak tersenjatai. Makanya isunya kan bukan seberapa rajin kita pergi kebaktian di gereja, seberapa sering kita mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, tapi apakah kita berpikir atau tidak? Nah, oke. Sampai situ kita lanjut. Supaya, berarti kan ada tujuan. Ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Berarti, supaya menjadi tujuan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tuhan punya tujuan. Tujuan pertama ngasih tahu kita bahwa ini, waktu yang sisa. Apa arti sisa? Akan berakhir. Akan habis. Betul? Akan selesai. Akan selesai. Nah, makanya connect ke Efesus tadi, bahwa kamu bukan hanya akan mengadakan perlawanan, tapi kamu akan berdiri tegap, dan kamu akan menyelesaikan. Di waktu yang sisa ini, orang-orang yang berpikir pikiran Kristus akan bisa menyelesaikan banyak hal di kehidupannya. Jadi nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Waktu yang sisa berarti ini cuma sementara. Kemudian, Tuhan lagi mau kasih tahu kita yang kedua, jangan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Memang saya lagi terus mempercayai ini, makanya kita akan putar-putar terus di situ. Bukan keinginan manusia, tapi kehendak Allah. Bukan keinginan manusia, tapi kehendak Allah. Kita coba yuk baca lagi, ulang. Dari ayat yang pertama. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena
barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tuhan memang sudah kasih tahu. Akhirnya, kalau kita mengalami penderitaan, persenjatai pikiranmu. Jadi gini, kita harus mempersiapkan. Pertanyaan kan, what next? Sekarang semua lagi mencari itu kan. Berikutnya apa? Kita harus mempersiapkan pribadi, komunitas, dan jemaat. Kita semua, saya dan saudara semuanya. Orang-orang yang punya mentalitas Kristus. Mentalitas Kristus. Mentalitas Kristus adalah bagaimana? Alkitab berkata, Kristus telah menderita penderitaan badani. Yang artinya begini, mentalitas yang membuat kita perhatikan. Buka hati, Roh Kudus tolong kami semuanya, biarlah ini masuk di hati kami. Mengalami aniaya tetapi tidak teraniaya. Mengalami penderitaan badani, tetapi tidak mengalami penderitaan pikiran. Haleluya. Kita ulangi pelan-pelan ya. Mengalami aniaya tetapi tidak teraniaya. Dia mengalami aniaya, tapi dia tidak teraniaya. Kemudian, mengalami penderitaan badani, tetapi tidak mengalami penderitaan pikiran. Itu kekuatan loh. Badani kita mengalami penderitaan. Omset berkurang, cuan hilang, kesempatan lenyap. Badani kita mengalami kelaparan, nggak punya uang, perlu ngutang. Tapi kita nggak mengalami penderitaan pikiran. Karena apa? Karena kita persenjatai dengan pikirannya Kristus. Dua sisi itu. Oke. Senang sekali melihat banyak yang senyum-senyum, berarti menangkap dengan sukacita. Haleluya, itu dia. Kita loncat ke ayat yang ke-7. Nah, setelah Tuhan jelaskan itu semua, kan nanti Bapak Ibu kalau perhatikan itu ayat 3, 4, 5, 6. Sebab telah cukup banyak waktu kau pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Masuklah ke ayat yang ke-7 dikatakan gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi nggak perlu bingung lagi. Nggak perlu lagi kita bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, ini buatan siapa, ini itu. Sudah, kita stop konspirasi apapun sampai saat ini, dan kita sudah tahu jawabannya. Alkitab sudah bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sudah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nggak perlu bingung lagi. Yang perlu kita lakukan adalah, Alkitab berkata, latihan menguasai diri dan menjadi tenang. Itu yang kita bilang kan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau boleh sama-sama bilang menguasai diri. Sama-sama bilang menjadi tenang. Nah, menguasai diri dan menjadi tenang untuk apa? Itu yang ditulis di ayat 1 sampai ayat 6. Kamu harus bisa menguasai diri dan menjadi tenang ketika kamu mengalami penderitaan.
Ayat 1 sampai ayat 6 kan lagi bicara penderitaan yang akan kamu alami. Ya kan? Dan dimulai dengan kata, Kristus juga sudah mengalami penderitaan itu. Kita bersikap tenang, kita bersikap menguasai diri, supaya kita bisa begini, mengalami penderitaan, tetapi tetap diam, tenang, dan tidak berkomentar. Apa artinya diam, tenang, dan tidak berkomentar? Ya, menanti-nanti Tuhan, mempercayai Tuhan, dan bersyukur aja, nggak berkomentar, mengeluh, negatif, apa. Oke, percayalah ini. Badai di laut, itu tugas Tuhan yang menenangkan. Amin. Tapi badai di hati kita, tugas kita yang menenangkan. Ya, badai di laut ya kita berdoa, Tuhan yang tenangkan. Tapi badai di hati kita, kita yang putuskan untuk tenangkan. Tugas kita untuk tenangkan. Makanya kita berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Nah, maka kita berkata, berdoa adalah ada kelanjutan daripada orang-orang yang berdoa, bahwa mereka mengasihi, menolong, mereka melayani. Ayat ke-8 mereka mengasihi, ayat ke-9 mereka menolong, ayat ke-10 mereka melayani. Oke ya. Nah, kita dicari waktu untuk lanjutkan di yang situ. Nah, tapi coba kita lompat lagi ke ayat yang ke-12. Ayat yang 12, ini yang saya pribadi, saya melompat begitu terbuka ayat ini. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Janganlah kamu heran. Alkitab tuh kayak apa? Kayak sembarangan banget gitu ya. Janganlah kamu heran. Artinya nggak usah lebay gitu kan? Nggak usah terlalu wah kaget bagaimana. Kamu nggak usah heran. Karena yang pertama kita bilang yang datang kepadamu sebagai ujian. Ujian berarti tujuannya baik kan? Ujian selalu punya tujuan baik. Alkitab kata, siksaan api yang akan datang kepadamu adalah ujian. Nah, kemudianlah kita berkata begini, lanjutannya, ini yang keren menurut saya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu bisa menangkap tata bahasa yang dipakai Petrus nggak? Kamu lagi diuji, tapi kau bersikap seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Kalau Alkitab bilang seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa, berarti sesuatunya tuh kayak gimana? Biasa saja kan? Itu yang Alkitab lagi mau bilang kan? Semua penderitaan kamu, semua yang kamu alami, semua yang kamu hadapi, itu adalah ujian. Dan kamu bersikap seolah-olah luar biasa. Padahal, berarti kita lagi mau bilang, semuanya biasa saja. Ini mentalitas kan? Realitanya tidak segampang ini. Realitanya tidak sesederhana ini. Tapi Tuhan lagi mau ajar mentalitas yang harus kamu miliki. Makanya kan, kamu dianiaya, tapi tidak teraniaya. Badani kamu mengalami penderitaan, tapi pikiran kamu tidak mengalami penderitaan. Karena yang kuat dalam pikiran kita adalah kita berpikir pikirannya Kristus. Itu artinya mempersenjatai diri kita. Kita nggak lagi terhisap oleh realita dunia yang dunia lagi mau kasih lihat. Nah, orang-orang yang kuat dalam mental ini, ayat 13 dikatakan, Alkitab luar biasa memang. Sebaliknya,
Wah. Kita udah bilang yang datang kepadamu api yang menguji. Makanya nggak perlu seolah-olah ada yang luar biasa. Sebaliknya, bersukacitalah bahwa kalau kamu dapat penderitaan, artinya kamu lagi dapat bagian. Kemudian Alkitab dipakai kata yang kedua apa? Bergembiralah. Ayat 14 dikatakan berbahagialah. Wah, praktikal sekali ya. Bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah. Hari-hari ini memang firman Tuhan itu akan selalu menjadi yang menggoncang realita kehidupan, menggoncang jiwa daging kita. Kitab katakan jelas, sebaliknya, bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah. Itu kata yang dipakai Alkitab. Bukan bersabarlah, bertekunlah, bertahanlah. Bukan sesuatu yang ayo, tenang aja kau. Bukan, tapi sebaliknya ya. Hal-hal yang seharusnya nggak mungkin ada di realita kita saat ini. Nggak mungkin ada di situasi kita saat ini. Tapi kita berkata sebaliknya, itu yang harus ada dalam kamu. Itu orang-orang yang mempersenjatai pikirannya dengan pikiran Kristus. Penderitaan hanya sampai pada badaninya dia, tapi nggak menguasai pikirannya. Nggak goncang imannya, sehingga dia bisa tetap berkata, saya bersuka cita, saya berbahagia, saya bergembira. Inilah makanya gini, mentalitas kita, mentalitas yang transformasi. Sama saya bilang transformasi. Apa yang ditransformasi? Mentalitas kita. Ayat 13, lihat. Waktu kamu dapat dalam penderitaan, kamu boleh bergembira dan bersuka cita karena dia menyatakan kemuliaannya. Nah itu kan yang ditransformasi mentalitas kita kan. Aniaya bukan penghakiman, tapi aniaya adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus. Diulang lagi di ayat ke-16. Coba lihat ayat 16. Tetapi kita bilang di ayat yang coba lihat 15. Kamu jangan di antara kamu menderita karena kamu membunuh, mencuri, penjahat, pengacau, tukang bikin masalah. Kalau hidup kamu begitu dan kamu menderita ya bukan itu menderita yang Tuhan maksud. Tapi menderita yang Tuhan maksud adalah begini, jika kamu menderita sebagai orang Kristen, janganlah dia malu. Melainkan, hendaklah dia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Apa maksud menderita sebagai orang Kristen? Pendeta meninggal kena COVID. Berdoa, kena juga sama COVID. Lalu yang tidak berdoa, aman-aman dan baik-baik. Berdoa, bisnis goncang. Rajin doa, ekonomi ngalamin kesulitan. Pendoa syafaat, alami kelaparan. Tapi orang yang bahkan bukan beragama Kristen, malah ada yang tambah kaya. Makanya pikiran kita nggak boleh kita taruh sama hal-hal yang bukan pikiran Kristus. Kalau enggak, ini bahaya loh. Malu. Setuju nggak? Banyak orang Kristen ngalamin ini loh. 2 minggu pertama mereka kuat dalam iman. Tapi makin ke sini, ada rasa malu menyeliputi ya, apa yang menyelimuti mereka. Karena mereka berpikir kayak nggak ada perubahan, udah doa, udah apa, dan yang lain semua. Makanya kita bilang, jika kamu menderita sebagai orang Kristen, janganlah kamu malu, melainkan hendaklah kamu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Makanya yang ditransformasi mentalitas kita.
bukan substitusi. Substitusi adalah meminta agar aniaya diganti dengan kenyamanan. Itu substitusi. Meminta Tuhan mengganti aniaya dengan kenyamanan. Padahal yang Tuhan lagi mau ubah pikiran kita. Ditransformasi. Saya mau ulang lagi. Dianiaya tetapi tidak teraniaya. Mengalami penderitaan badani tetapi tidak mengalami penderitaan pikiran. Karena apa? Dia mempersenjatai pikirannya dengan pikiran-pikiran Kristus. Sehingga realita nggak bisa menahan dia tetap bersuka cita, bergembira, berbahagia. Haleluya. Maka pertanyaan yang lain muncul kan? Kenapa saya menderita? Haruskah saya menderita? Itu pertanyaan yang orang-orang bertanya kan? Haruskah saya mengalami penderitaan? Haruskah saya melewati dan mengalami ini semua? Percayalah begini. Itu adalah pertanyaan yang jawabannya adalah bukan jawabannya. Jawabannya adalah lebih baik kita mempersenjatai pikiran kita. Agar ketika kita menderita, kita menjadi lebih baik. Oke. Coba deh. Coba nanti kumpulin kata-kata Yesus waktu Yesus berkata begini. Akulah jalan. Akulah pintu. Akulah kebenaran. Dan ada banyak perkataan. Waktu Yesus berkata, akulah. Berarti kan begini. Apa yang muncul dalam kehidupan kita sudah melewati Yesus. Beranikah kita belajar percaya itu? Waktu Tuhan berkata, akulah jalan, akulah pintu. Berarti apa yang datang kepada kita sudah melewati Yesus kan? Sudah di screening, sudah QC, sudah dicek, sudah melewati Yesus. Baru itu diizinkan datang kepada kita. Berarti apa-apa yang ada pada kita, itulah makanya Tuhan bisa berkata begini, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang akan mendatangkan damai sejahtera kepadamu. Rancanganku bukanlah rancangan kebinasaan, tapi rancangan kebaikan. Kasih setiaku akan terus terbukti. Makanya Tuhan berkata begini, sepasti mentari bersinar, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara kita. Karena apa? Semuanya sudah melewati Tuhan. Baiklah kita mempersenjatai pikiran kita. Ayat penutup buat kita semuanya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Persenjatai pikiranmu, sehingga kau akan menemukan transformasi-transformasi yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Silakan di-unmute semuanya.